Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya akan menjelaskan secara detail atau secara singkat apa yang dimaksud dengan model-model pembelajaran. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deliana Hulu, NPM 21053111001, Prodi Fisika, dosen pengampu Dr. Insinyur Francisco Gultom, SPD MPD. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan model-model pembelajaran. Sebelum saya akan masuk dalam materinya, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan belajar. Belajar adalah merupakan suatu perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Belajar adalah suatu proses interaksi antara diri manusia dengan lingkungan yang berwujud pribadi, fakta, konsep, atau teori. Dalam hal ini, terkandung suatu maksud bahwa proses interaksi itu adalah proses internalisasi ke dalam diri yang belajar dilakukan secara aktif dengan segenap panca indera ikut berperan. Belajar sebagai suatu proses usaha dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baru secara keseluruhan. Sebagai hasilnya pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan pada dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman. Belajar suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan dari seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, keterampilan, percakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek yang ada pada individu yang belajar. Kita udah tahu tadi apa yang dimaksud dengan belajar. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam mengenai apa yang dimaksud dengan model-model pembelajaran atau model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model-model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetapi merujuk pada tujuan khusus. Hal tersebut membuat model pembelajaran berbeda dengan metode pembelajaran yang sudah menerapkan langkah atau pendekatan pembelajaran yang justru lebih luas lagi cakupnya. Definisi ini mendapatkan bahwa menyatakan model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pembelajaran, pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkannya bisa tercapai. Untuk memperkuat mengenai model-model pembelajaran ini, ada beberapa ahli berpendapat bahwa model-model pembelajaran menurut para ahli yaitu menurut Trianto 2015 halaman 51, model-model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Dan menurut Saifullah dan Bagiyati, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran? Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukis prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi kerangka pembelajaran dalam melaksanakan aktivitas. Dan sebenarnya mengenai model-model pembelajaran ini ada banyak menurut para ahli. Karena saya ingin menguras waktu
Secara singkat saja saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran, dan ada lagi berbagai-bagai apa yang dimaksud dengan dan jenis-jenis model-model pembelajaran tersebut. Dan ada juga ciri-ciri model-model pembelajaran, yaitu satu, model pembelajaran merupakan rasional atau teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembang. Dua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Tiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlakukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil dan lingkungan belajar yang diperlakukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Dan sedangkan menurut Hamiyar dan Jauhar 2014 halaman 58, ciri-ciri model-model pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. 2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 3. Dapat dijadikan pedoman atau perbaiki kegiatan pembelajaran di kelas. 4. Memiliki perangkat bagian modal. 5. Memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran langsung maupun tidak. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancang hingga pelaksanaan pembelajaran pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Lianto 2015 halaman 53 yang mengumumkan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi sifat dari materi yang akan dibelajarkan, tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Komponen model-model pembelajaran merupakan bagian-bagian yang menjadikan suatu model pembelajaran menjadi kesatuan menjadi